Malam itu dingin. Hujan baru saja reda, menyisakan udara yang lembab. Reza baru pulang dari rumah Ardi, teman kuliahnya dulu. Setelah asik nonton bola bersama, ia diantar temannya pulang. Saat sampai di depan rumah, jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Ia celingukan, merogoh kantong jaket, lalu celana, dan rasa panik mulai merambat. Astaga, kunciku ketinggalan di meja Ardi tadi, gumamnya. Bapak dan ibunya sedang pulang kampung sejak 2 hari lalu. Reza tinggal sendiri sementara mereka menjenguk nenek yang sakit. Ia memandangi pagar rumahnya setengah hati. Mau nekat pemanjat, tapi licin. Lalu terdengar suara dari arah rumah sebelah. Reza? Reza menoleh. Ternyata itu Mbak Dinda, tetangganya yang rumahnya hanya dipisahkan tembok. Wanita cantik 30-an, janda tanpa anak, tinggal sendirian sejak ditinggal suaminya setahun lalu. Kok kamu belum masuk? Tanyanya sambil berdiri di balik pagar rumahnya, memakai daster lengan pendek. Rambutnya setengah basah, mungkin baru keramas. Reza mengangguk sambil nyengir kaku. Iya mbak, aku ketinggalan kunci. Nggak bisa masuk, orang rumah lagi di kampung. Mbak Dinda sempat diam. Lalu tersenyum samar. Kalau kamu mau, tidur di rumah mbak aja dulu. Daripada di luar, dingin kayak gini. Jujur, Reza agak canggung. Tapi ia tak punya pilihan lain. Malam itu dingin. Hujan sepertinya mau turun lagi. Dan kantuk sudah menyerang. Iya, udah deh. Makasih banyak ya mbak, ucapnya. Ya, yuk masuk dulu. Begitu di dalam rumah Mbak Dinda, suasananya rapi dan wangi. Mereka duduk di ruang tengah. Mbak Dinda langsung menyuguhkan teh hangat. Maaf ya, rumah mbak sederhana. Cuma ada satu kamar yang benar-benar bersih. Jadi kalau kamu gak keberatan, tidur di sofa sini aja. Nyaman juga kok, katanya sambil menyodorkan bantal. Reza duduk di sofa sambil mengangguk. Gak masalah kok mbak, saya malah udah ngantuk banget. Mbak Dinda tersenyum lalu duduk di kursi segerang. Matanya menatap Reza sesaat sebelum bicara lagi. Kamu sekarang makin gede ya. Terakhir lihat dulu masih SMA, sekarang udah kelihatan kayak laki-laki dewasa. Reza nyengir, agak salah tingkah. Makasih mbak, mbak juga makin kelihatan muda aja sekarang. Dia terkekeh. Ah, kamu bisa aja. Suasana mendadak tenang dan sunyi. Hanya terdengar detak jam dinding. Reza, kamu takut nggak tidur di rumah janda sendirian begini? Katanya pelan, suaranya agak lebih lembut. Reza menoleh, agak gugup, tapi mencoba bercanda. Kalau jandanya cantik kayak mbak, malah bikin susah tidur. Ia menahan senyum, matanya agak mengerling. Hati-hati loh, omongan begitu bisa mbak anggap serius nanti. Malam itu berubah jadi malam yang aneh, tapi nyaman. Tanpa niat apa-apa, tanpa maksud apa-apa. Hanya ada 2 orang yang sama-sama kesepian, bertemu di tengah dinginnya malam dan keterpaksaan yang manis. Sebelum masuk kamar, Mbak Dunda sempat berbisik sebelum mematikan lampu ruang tamu. Kalau besok kamu masih ketinggalan kunci, gak apa-apa kok nginep di sini lagi. Senyumnya terakhir sebelum pintu kamarnya tertutup. Entah kenapa, masih terbayang sampai Reza tertidur. Matahari belum terlalu tinggi ketika Reza terbangun. Suasana rumah Mbak Dinda masih sunyi, hanya terdengar suara burung dari luar jendela dan samar bunyi alat masak dari dapur. Tubuhnya masih di sofa, tapi sudah ada selimut yang menyelimuti badannya. Entah sejak kapan, karena seingatnya tadi malam ia tertidur tanpa menyelimutkan apapun.
Reza merasa ada yang aneh padanya, tapi entah apa, tapi dia berusaha bersikap seperti biasa. Ia duduk, sedikit mengucek mata. Ternyata kamu udah bangun. Suara itu membuatnya menoleh ke arah dapur. Mbak Dinda berdiri di sana dengan celemek di pinggang, rambutnya diikat ke atas. Ia hanya mengenakan kaos longgar dan celana pendek saja. Justru karena santainya itu, dia jadi terlihat lebih cantik. Iya Mbak, maaf, saya kebablasan tidurnya, jawab Reza sambil nyengir, merasa agak kikuk. Gak apa-apa, rumah ini juga sudah lama gak ada tawa laki-laki, jadi pagi ini agak beda aja rasanya. Kalimat itu ia ucapkan sambil menuang teh ke dalam 2 gelas. Laki-laki, Reza mengangkat alis. Saya masih belum merasa jadi laki-laki kok, Mbak. Mbak Dinda menoleh, memandangi sebentar. Kalau bisa bikin jantung Mbak deg-degan, berarti sudah dong. Reza nyaris tersedak teh yang baru aja diminumnya. Dia hanya tertawa kecil, lalu menyodorkan roti panggang dan telur orang ari ke meja. Reza duduk dan mulai sarapan, sambil terus menatapnya diam-diam. Ada hal yang berbeda dari Mbak Dinda pagi ini. Wajahnya lebih lembut, sorot matanya tidak lagi seperti malam tadi, ramah dan penuh basa-basi. Sekarang lebih terbuka, seolah dia sudah nyaman. Setelah makan, Reza pamit pulang untuk ambil kunci yang dititipkan Ardi di warung dekat gang. Nanti balik lagi ya, tanyanya sambil berdiri di pintu. Balik ke rumah, Reza pura-pura nggak ngerti. Enggak, tapi kesini, katanya sambil tersenyum simpul. Reza melangkah pelan sambil memikirkan apa yang sudah terjadi semalam. Sore harinya, entah kenapa Reza benar-benar kembali. Bukan karena ketinggalan kunci lagi, tapi pikirannya tak bisa lepas dari cara Mbak Dinda memandang tadi pagi. Mbak Dinda menyambut dengan wajah cerah. Kali ini ia mengenakan dress santai selutut dan membiarkan rambutnya tergerai. Mereka duduk berdua di ruang tamu menonton drama Korea lagi. Tapi Reza tak bisa fokus ke TV. Matanya kadang melirik ke arahnya. Sesekali bahu mereka bersentuhan pelan. Kamu tahu Za, dulu Mbak kira hidup ini akan datar setelah jadi janda. Tapi ternyata masih bisa ngerasa momen kayak gini. Duduk sama orang yang bisa bikin Mbak ketawa lagi. Reza diam, lalu menoleh ke arahnya. Saya juga gak nyangka Mbak, nginep semalam bisa jadi bikin saya mikir seharian. Mikir apa? Kalau rumah ini terlalu sepi, kalau cuma ditinggal satu orang sebaik Mbak. Jawab Reza sedikit berbohong. Padahal ia mau menanyakan tentang tadi malam, tapi gak berani. Wajahnya memerah. Ia menunduk, tapi Reza bisa melihat senyumnya yang tertahan. Kamu ini bisa aja. Hati-hati loh, Mbak bisa baper beneran nanti. Kalau baper, biar saya yang tanggung Mbak, ucap Reza berusaha mencairkan suasana. Dan untuk beberapa detik, tak ada yang bicara. Hanya mata yang saling bicara, jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat itu, antara Reza dan Mbak Dinda seperti tak ada jarak. Apakah mereka akan melangkah lebih jauh? Atau perasaan itu hanya sesaat karena kesepian? Reza pikir setelah malam pertama menginap di rumah Mbak Dinda, semuanya akan kembali biasa saja. Tapi ia salah. Sore itu, setelah duduk berdua menonton drama Korea, suasana mulai berubah. Bukan karena filmnya yang sedih, tapi karena jarak mereka terlalu dekat untuk disebut tetangga biasa. Reza, ucap Mbak Dinda tiba-tiba. Matanya tetap menatap layar TV. Iya Mbak. Kamu tahu, kadang Mbak suka rindu
suara laki-laki di rumah ini. Bukan suara suami, tapi kehadiran seseorang seperti kamu. Reza menoleh. Dia tidak menatapnya, tapi nada suaranya jujur. Dan entah kenapa, membuat hati Reza bergetar. Kalau gitu, saya bisa datang tiap sore, Mbak. Mbak Dinda tertawa pelan, lalu menoleh ke arah Reza. Kalau kamu terus datang, jangan salahkan Mbak kalau nanti Mbak jadi makin sayang. Kalimat itu menggantung di udara. Mereka diam. Lalu, seolah tanpa aba-aba, tangannya meraih remote dan mematikan TV. Suasana kembali hening. Reza, kamu mau bantu Mbak? Tanyanya pelan. Reza mengangguk. Bantu apa, Mbak? Dia berdiri, melangkah ke dapur sambil berkata, bantuin Mbak nyalain dispenser. Galonnya berat, Mbak kesulitan sendirian. Reza menghela napas lega. Sempat berpikir yang aneh-aneh barusan. Tapi ia ikut juga ke dapur. Di dapur, Mbak Dinda berdiri dekat meja makan. Ia membungkuk sebentar untuk mengambil lap, lalu kembali berdiri sambil tersenyum. Reza mencoba fokus pada galon yang dibawanya, bukan pada suasana di sekitarnya. Saat galon terpasang di dispenser, Mbak Dinda berdiri di belakangnya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Suara napasnya terdengar cukup dekat. Kamu sekarang wangi ya, beda banget sama Reza kecil yang dulu suka main lumpur, ujarnya sambil terkekeh. Reza menoleh. Wajah mereka nyaris sejajar. Sekejap ia merasa canggung. Mbak, jangan bikin saya grogi gini, ucapnya pelan. Siapa juga yang bikin grogi? Balasnya sambil tersenyum. Kalau kamu gak nyaman ya kan tinggal bilang aja. Reza terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil. Bukan gak nyaman, Mbak. Saya malah takutnya jadi terlalu betah. Terus mau gimana? Tanyanya sambil menahan senyum. Mbak Dinda tertawa pelan, lalu kembali ke meja makan. Ia duduk sambil menuang teh hangat ke cangkirnya. Kalau kamu betah, berarti bukan Mbak aja yang senang malam ini. Malam itu, mereka masih duduk di teras. Teh hangat di tangan, angin malam berhembus pelan. Mbak Dinda mengambil selimut tipis, menyampirkannya di pundaknya, lalu melirik Reza. Sini, duduk agak dekat, anginnya mulai dingin, nanti masuk angin loh. Reza menurut, duduk lebih dekat, bahu mereka sempat bersentuhan. Lalu tiba-tiba, Mbak Dinda bersandar di pundaknya. Boleh ya, cuma sebentar kok. Reza tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Malam itu, mereka memang tak lebih dari itu. Tapi rasa nyaman yang pelan-pelan merayap di antara mereka justru terasa jauh lebih dalam. Dan diam-diam, hati Reza tak ingin pulang. Apakah Reza dan Mbak Dinda akan terus saling mendekat? Reza tak tahu sejak kapan semuanya terasa berubah. Tadinya cuma numpang tidur karena ketinggalan kunci. Tapi sekarang, rasanya tiap langkah kaki pulang selalu ingin berhenti di rumah sebelah dulu. Mbak Dinda bukan cuma ramah, tapi juga hangat. Dan jujur saja, setiap sorot matanya seolah ingin mengatakan sesuatu yang belum berani ia ucapkan. Sore itu, Reza datang agak cepat. Belum terlalu gelap. Begitu masuk ke halaman rumahnya, pintu sudah terbuka. Dan Mbak Dinda berdiri di sana. Memakai dress warna lembut, rambutnya dikunci rendah, makeup tipis, dan aroma parfumnya langsung menyapa. Pas banget loh, Mbak lagi masak, tapi gasnya habis. Kamu bisa bantu kan? Siap Mbak, serahkan pada ahlinya, jawabnya. Mereka ke dapur.
Reza membantu mengganti tabung gas sambil sesekali mencuri pandang. Mbak Dinda begitu santai, tapi setiap geraknya terasa seperti sengaja mempermainkan perasaan Reza. Saat tangannya penuh jelaga tabung gas, dia datang membawa tisu basah. "Sini, Mbak bersihin dikit." Dia membersihkannya dengan hati-hati. Tangannya dingin, tapi sentuhannya lembut. "Reza, kalau kamu ada di sini terus, Mbak makin senang loh," katanya pelan sambil tetap membersihkan tangannya. Reza menatapnya. "Kalau Mbak mau, saya bisa sering-sering ke sini." Dia berhenti menyeka, menatap Reza dalam. "Jangan gitu nanti Mbak beneran kepikiran nih." "Saya malah kepikiran terus, Mbak. Tiap malam malahan." "Kamu serius?" Iyalah." Terlihat senyum malu-malu tersamar di wajahnya. Malamnya, mereka duduk di ruang tengah. Lampu dimatikan, hanya lampu sudut kecil yang menyala. Musik slow jazz pelan mengalun. Mereka duduk bersebelahan. "Reza, kamu yakin ini cuma karena suasana? Sebab Mbak takut kita terbawa suasana kalau sepi begini." Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Reza menggeleng. "Kalau cuma karena sepi, kenapa rasanya kok nyaman banget ya, Mbak?" "Iya, Mbak juga heran kenapa selalu deg-degan tiap kamu datang." Sunyi lagi, tapi bukan sunyi yang canggung. Ini sunyi yang membuat jantung berdetak makin cepat. Tiba-tiba dia menyender pelan ke bahu Reza. "Reza, kamu tahu nggak? Rasanya udah lama sekali Mbak nggak bersandar seperti ini. Mulai sekarang Mbak boleh kok sandaran di sini, di bahu saya." Tapi kemudian nada dering HP-nya memecah keheningan. Dia terlonjak kecil mengambil ponselnya. Wajahnya langsung berubah saat melihat nama di layar. "Maaf ya," katanya buru-buru berdiri. "Mbak ke belakang dulu." Reza hanya bisa menatap punggungnya yang perlahan menghilang ke balik pintu. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang membuatnya tak tenang. Bukan cemburu, tapi seperti firasat. Reza menunggu di ruang tengah. Musik slow jazz masih berputar, tapi rasanya tidak lagi menenangkan. 5 menit, 10 menit, Mbak Dinda tak kembali. Akhirnya ia berdiri, melangkah pelan menuju pintu belakang. Dari balik tirai tipis, ia melihat Mbak Dinda berdiri di teras belakang, berbicara dengan seorang pria tinggi berjaket hitam. Yang membuatnya terpaku bukan cuma tatapan pria itu, tapi kalimat yang keluar jelas dari bibir Mbak Dinda dengan senyum yang sama hangatnya seperti saat menatap Reza. "Aku kangen kamu." Pria itu mengangguk lalu memeluknya. Reza membeku. Di dadanya sesuatu runtuh, dan di kepalanya hanya satu pertanyaan. Siapa dia sebenarnya bagi Mbak Dinda?